yang minggu kemarin tolong diambil di Google Classroom videonya. Materinya udah dibagikan, saya akan lanjutkan materinya masih bab 1 ya, cuman dengan ada contoh-contoh soal untuk 3 rangkaian, common emitter, common collector, sama common base untuk analisis parameter hibrid. Nanti kalau ada suara yang nggak kedengaran bilang ya, ini ya biar ini. Ininya nanti juga saya rekam, saya kirimkan ke Google Classroom juga bisa diambil nanti ya. Ininya. Tuh. Jadi yang sekarangnya ininya untuk jawaban soalnya nggak saya kirim ke bentuk filenya, itu bentuk video, sehingga kamu harus catat nanti ya. Kamu bisa. Nah kalau saya kirim filenya sebenarnya gampang, saya kirim filenya aja. Tapi nanti susah kamu belajarnya, nggak paham. Jadi kalau kita menulis kan itu akan lebih memahami kita ya. Makanya nanti videonya. Jadi sekarang nggak usah kalian catat ya, pelan-pelan kan. Tapi nanti di video kan, kalau video kan bisa di pause ya. Kerjakan dulu di pause, kerjakan dulu pause ya. Nah kalau ada yang nggak jelas juga nanti di ini kan kasih lewat apa Google Classroom apa yang nggak dipahami, yang perlu dikomentari ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertemuan kedua sebenarnya ini ya, untuk membahaskan soal yang tidak kita bahas kemarin. Nah, kita masuk di sini ya. Ini saya review dulu sedikit ke atas. Yang kemarin kita sudah dapat 4 parameter dengan apa namanya, parameter hibridnya. Jadi penguatan arus adalah HFE dibagi 1 ditambah HOE dikali RL. Itu artinya HFE itu forward emitter, berarti penguatan arus arah maju. HOE berarti output emitter, berarti impedansi output emitter. RL-nya adalah tahanan yang kita berikan, tahanan beban. Penguatan tegangannya, nah ini yang kita bahas nanti dari 3 rangkaian ya yang berbeda. Min AFE sama ya, penguatan arus, HIE impedansi input, ini HIE dikali HOE impedansi input dikali admitasi output, kemudian HRE dikali HFE penguatan arus dikali penguatan tegangan dikali RL. Ini nggak ada besaran, ini hilang tambah impedansi. Impedansi juga ohm dibagi ohm, tidak ada besaran ya. Hanya nanti ininya saya lihat ditulis besarannya supaya kita tahu kalau ada yang salah gitu ya. Nah, kemudian impedansi inputnya, nah ini dia. Impedansi input dikurangi penguatan arus dikali penguatan tegangan dikali RL dibagi 1 ditambah admitansi dikali RL. Nah, di sini impedansi ini tidak ada besaran, ini ohm. Ini ohm, ini super ohm, ini ohm. Jadi tidak ada besaran satu-satu. Ohm dibagi 1 ohm. Jadi ohm dikurangi ohm, dapatnya ohm ya. Kemudian yang terakhirnya impedansi output. Di mana impedansi output adalah RS-nya sendiri, di RS yang lainnya RL ya. Ini RL, impedansi input ya. RL untuk penguatan tegangan, RL untuk penguatan arus. Sedangkan impedansi output sendiri dia pakai RS, tahanan serinya atau SAN. Ditambah, ini berarti ohm kan, ditambah HI, impedansi input ohm juga. RS ohm, sedangkan ini juga ohm bisa dijumlah, dengan dikali dengan HOE, berarti ohm dikali super ohm dapat 1. Ini tidak ada besaran, berarti dibagi 1, berarti ohm dibagi 1 ohm. Nah, itu dia untuk besarannya. Jadi nilainya nanti baru tergantung dari setiap transistor yang berbeda. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya nanti akan kita bahas dengan ini juga. Nanti kamu nggak usah dicatat ya, tinggal videonya yang saya kirimkan, baru kamu catat setelah videonya nanti. Yang pertama, penguatan tegangan. Berapa penguatan tegangan, penguatan arus, impedansi input, impedansi output, berarti semua parameter tadi ya, dengan menggunakan parameter hibrid dari rangkaian transistor 2N3904. Ini kenapa disebutkan ini? Karena ini untuk besarnya parameter hibridnya. Nah,
harus tahu kita transistornya, tidak bisa sembarang transistor, nanti asal kita dia. Nah, ini pun nilainya nggak satu nilai ya. Ini kita ambil nih contohnya dia, rangkaian ini. Nih, berarti ini common emitter ya. Berarti emitter bersama, berarti emitternya ke ground, inputnya ke ground, outputnya ke ground, disebut emitter bersama. Nah, ini parameter hibridnya. Ini adalah salah satu nilai ya dari ini. Nilainya adalah rank sebenarnya. Ini bukan 3,5 kilo saja ya, di dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ini diambil yang kebanyakan ini ya. Ininya. Penguat impedansi inputnya adalah 3,5 kilo. Nanti bisa kita lihat itunya ya. Nanti akan saya lihatkan yang sesungguhnya nanti. HRE-nya penguatan tegangannya R itu reverse ya, arah balik, arti 1,3 10 min 4 tidak ada besaran ya. Kemudian penguatan arus 120. Ini yang di dasar elektronika yang kita sebut beta. Tetapi di datasheet, di data transistornya tidak beta. Beta itu hanya dalam buku ya, tapi datasheetnya adalah HFE. Bukan beta. Ini di dasar elektronika kita panggil beta dia, beta DC ya. Kemudian HOE-nya adalah 8,5 mikrosiemens, lihat per ohm ya. Nah, ini besarannya ini coba saya lihatin untuk berapa sih sesungguhnya, dari berapa sampai berapa gitu ya. Dari berapa sampai berapa. Kita lihat dulu ya. Saya tutup dulu ininya ya, biar gampang. Tutup dulu. Lihatin parameter untuk satu transistor saja tadi ya. Bentar sambil dulu ya. Transistornya adalah 2N3904. Ini bisa kamu lihat di ini ya, di internet. All datasheet, www all datasheet itu. N39 kosong. Bentar ya. Saya tahu ya yang sesungguhnya. Kalau menghitung nggak mungkin kita hitung semua. Jadi kita ambil bapaknya yang tertinggi atau terendah atau di antaranya. Iya, Pak. Ini sebelum saya ini kan, ini ada sebentar ya, ada temanmu. Ini dia anak malam kok masuk di sini. Ininya udah saya catat di sininya ya. Ini lengkap kita ya. Semua ya, lengkap ya. Ya. Nah, ini saya ini kan. Saya tampilkan data sheet ya, data sheet untuk parameter hibrid yang sesungguhnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Makanya ini yang paling banyak digunakan ini RE katanya kan. Ini adalah datasheetnya. Lihat HIE tadi kan 3,5 kilo kan. Sebenarnya dia yang 3904 yang di bawah ya. Dia dari 1 kilo sampai 10 kilo ohm ya.
bukan tinggal setengah kilo. Ini, tapi kebanyakan transistor di segitu, makanya dipakai di buku segitu. Dia bisa 1 kilo sampai 10 kilo ya, bisa 1,5, bisa 2, 3 sebagainya ya. Makanya ini adalah yang tertinggi, ini yang terendah, ini yang tertinggi. AIE-nya, impedansi input. Penguatan tegangannya adalah setengah sampai 8 dikali 10 min 4. Jadi yang di data kita tadi ininya adalah dia hanya 1,3 ya. Masuk diantaranya itu ya 1,3 karena dia setengah sampai 8. 2 juga bisa. Banyak kan itu ya. Kemudian HFE penguatan arus, nah ini yang pengaruhnya paling besar ya. Di 100 sampai 400. Nah, di sini diambil tadi hanya 120 gitu ya. Nah, ini termasuk yang konservatif penguatannya, bahwa kita kalau kita ambil yang maksimal ini belum tentu dapat. Ada sampai 200 ya. 120 itu yang sudah konservatif. Kemudian penguatan impedansi outputnya atau admitansi output adalah 1 sampai 4 mikrosiemens. Nah, yang dicontoh tadi adalah 1 sampai 8 ini kan. 8 mikrosiemens. Kalau di sini dia kan 1 sampai 40 ya. Nah, nggak salah 8 diambil ya. Nah, itu contohnya yang realnya yang dari datasheet. Makanya pabrik tidak mungkin dia membuat hasilnya satu semua sama semua. Nah, itu kelemahan dari analog itu di situ. Banyak kemungkinan untuk jenis yang sama. Jika transistor yang berbeda, jenisnya sama, belum tentu HIE-nya persis sama. HRE-nya persis sama, HFE-nya cuman paling-paling mendekati gitu ya. Nah, biasanya kalau pabrik membuat dapat pesanan dari industri untuk membuat transistor jenis ini, nah dia pasti akan membuatkan lebih karena nanti baru dicek quality controlnya terakhir. Nah, berapa yang mendekati permintaan. Yang agak jauh-jauh itu akan dijual, tidak akan dikasih merek biasanya. Itu dijual yang di pasaran. Tapi kalau yang ke industri, itu dia kan lewat quality control. Jadi nggak dibuang. Kecuali yang reject benar ya, terlalu jauh ya. Dari umpamanya 1 sampai 40 dia di bawah 1 gitu ya. Atau di atas 40, nah, itu baru dibuang. Tapi masih di antara ini, masih diambil. Yang mendekati permintaan pabrik, nah itu yang dikasih ke pabrik, sisanya dia akan dijual ke tempat lain. Nah, ini kita lanjutkan, itu contoh yang sesungguhnya ya. Makanya kamu harus tahu bahwa ini adalah hanya salah satu yang diambil datanya, tidak semua ya. Salah satu datanya yang diambil. Nah, sebentar saya simpan dulu yang hadir ya dalam lengkap semua. Ini dalam lengkap semua, tapi sudah saya simpan ya di data kehadiran. Nah, sekarang kita lanjutkan yang tadi, penyelesaian yang tadi. Nah, ini nanti diantaranya masuk semua ya. Nah, ini sampai 80 dia, ini 200 sampai 400, ini sampai 8 ya. Ini juga sampai 10 kilo. Nah, gimana dia? Penguatan berapa besar penguatan tegangannya, penguatan arus, impedansi input dan impedansi outputnya dari jenis ini ya. Untuk rangkaian common emitter. Kalau rangkaian diubah lagi itu akan berbeda lagi. Nah, ini common emitter dulu. Ini sambil jawabannya ya untuk ini. Jadi dari ini langsung saya ambil jawabannya aja ya. Sebentar. Ini saya share. Bentar, saya ambil. Nah, ini ya. Nah, ini kita bahas untuk yang kita gunakan rumus-rumus tadi yang di atas ya. 4 rumus tinggal diambil. Nanti ujiannya juga akan saya berikan rumusnya. Nah, ini ya tadi. AI, AV, ZIN, ZOUT. Tapi dibaca nanti soalnya ya, belum tentu semuanya dibuat. Sekarang karena untuk latihan, contoh ya semua parameter kita hitung. Ya. Nah, yang pertama, ya jawabannya. Ya. Nanti
rangkaiannya itu kan ada, ini kan R besar ini. RL besar ya. Saya tulis ulang lagi RL besar. Ini RC besar, RE besar, R2 besar, R1 besar, RS besar. Ini V sumber. Nah, sedangkan yang diminta di setiap parameter untuk RL dan RS-nya adalah RS kecil, RL besar kecil ya. Ini artinya apa? Dia seri terhadap atau paralel terhadap rangkaian lainnya. Nah, ini contohnya tadi kan. Nah, nih. Ya, untuk menghitung ini kita di parameter hibrid ya, kita semuanya AC, tegangan DC-nya diabaikan. Sehingga pada saat rangkaian ini tegangan AC, maka semua kapasitor seperti terhubung singkat. Nah, ini short, ini short, ini short. Ya. Kemudian tegangan DC ke ground, ini masuk ke ground. Berarti ini sama dengan sini dia kan. Sehingga rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Yang tadi ini ke atas kan ke ground ya, sama kan. Ini dia tadi ada C langsung. Kemudian tadi ini RC juga ke VCC, DC-nya ke ground. Kapasitor yang ke RL besar short kan. Jadi seperti ini. Jadi R1 R2 paralel, RC dengan RL besar paralel. Nah, inilah RC paralel dengan RL besar menjadi RL kecil. R1 paralel dengan R2 menjadi nanti ininya ya menjadi RS kecil. Ini nanti dia. Nah, itu dulu yang nih, karena yang paling banyak itunya ya. Di RL ini ya. Nah, ini karena bebannya RL kecil ya. Dibedakan ya, RL kecil berarti dia adalah beban yang paralel. RS kecil artinya berarti tahanan input yang paralel. Nah, ini RL dulu, RL nanti yang di bawah nih. RL adalah RC paralel dengan RL. RC-nya 3,6 kilo, RL-nya 1,5 kilo, RL besar ya. Jadi 3,6 dikali 1,5 kilo dibagi 3,6 ditambah 1,5 kilo. Atau mau seper RL kecil sama dengan seper RC besar ditambah seper RL besar. Dapat nanti sama penyebutnya, kemudian dibalik dapat sama dengan ini. Nah, kita hitung kan 3,6 kali 1,5 dibagi 3,6 tambah 1,5 kilo. Nah, ini kilo kan? Oh, ingat, kilo kuadrat kan? Kilo kuadrat, kuadrat hilang. Ohm kuadrat. Jadi kan? Nah, ini ohm di bawah ohm. Ini kan kilo. Di atas kilonya kuadrat, ohmnya kuadrat. Di bawah kilo sama ohm saja karena jumlah ya. Sehingga kuadratnya hilang menjadi kilo ohm. Nah, itu dapatnya ya. Jangan langsung ini kilo juga ya 1 dia. Jadi ini kan kilo dikali kilo. Berarti 3.000 dikali 1.000 1 juta kan? Juta ini kilo kuadrat. Ohm dikali ohm kuadrat. Sekali ini jumlah. Kalau jumlah kilo tambah kilo ya kilo dapatnya. Ohm tambah ohm ya ohm. Kalau dia berbeda malah nggak bisa dijumlah. Nah, sehingga nanti dia kilo kuadrat dibagi kilo dapatnya kilo. Ohm kuadrat dibagi ohm dapatnya ohm. Ini dia. Dia baru 3,6 dikali 1,5 dibagi 3,6 tambah 1,5 udah dapatnya 1,06. Nah, di paralel ingatkan lagi kalau dia paralel berarti hasilnya R paralel tersebut harus lebih kecil dari yang terkecil. Kalau tidak kita salah. Yang terkecilnya dari 3,6 dengan 1,5 adalah 1,5 kan? Berarti harus hasilnya lebih kecil daripada 1,5. Ini 1,06 benar. Kalau hasilnya sama atau besar berarti salah kita. Kalau dia seri berarti hasilnya lebih besar dari yang terbesar. Jadi kalau ini dijumlah 3,6 1,5 harus lebih besar dari 3,6. Kalau hasilnya itu tidak salah berarti ya. Kalau seri yang lebih mudah sebenarnya jumlah aja ya. Seri pasti lebih besar dari yang terbesar. Kalau paralel pasti dia lebih kecil dari yang terkecil. Ini RL dapat RL. Udah tinggal kita masukin ke yang tadi itu. Tinggal kita masukin ke rumus yang 3 tadi. Udah dapat nih 3 untuk 3 rumus. AI, AV, ZIN. Tapi kalau ini belum bisa. Ada RS dia. Nah, kita cari dulu. Baru kita hitung. Kita cari untuk RS-nya sekarang. RL-nya udah dapat ya. Paralelkan. Disortkan OC, hubung singkat. Kemudian digroundkan tegangan DC. Kalau ini nggak ground kan, AC. Jadi karena tegangan kita ada 2 kan. Ada tegangan DC, ada tegangan AC. DC-nya di ground kan. Ini pindah ke ground ya. Paralel sini kan. Ini pindah ke ground, paralel dia. Ini short nggak mau, dia lewat R. Jadi RE-nya jadi hilang karena dia akan mencari jadi kabel saja. Nah,
ini dia. RE-nya hilang. Karena arus itu sama dengan manusia. Jadi kan ada jalan yang lebih mudah, dia akan cari yang lebih mudah. R itu kan berarti halangannya besar. Nah, makanya dia mencari yang short seperti ini. Walaupun sesungguhnya tidak short seperti ini ya, tapi dia mendekati short itu sebenarnya. Karena dia masih ada C-nya ya sebenarnya. Nah, sedangkan untuk paralelnya kan seperti ini tadi. Nah, R1 paralel R2 dulu nih. R1 paralel R2 nih. Masih sama. Paralel lagi dengan ini nanti kan. Nah, sehingga dia dicari dulu paralel R1 R2 dulu. RP namanya, R paralel. 10 kilo paralel dengan 2,2 kilo. 10 kilo dengan 2,2. Pasti hasilnya lebih kecil daripada 2,8. 1,8. Dapat rangkaiannya seperti ini. Masih ada R, berarti RS besar paralel dengan RP. Ini dia, RS besar paralel dengan RP. 1,8 dengan 1 kilo. Hasilnya harus lebih rendah dari 1 kilo. Nah, itu aja patokan kita nanti ya. Nah, ini 8 dengan 1 kilo dibagi 1,8 dengan 1 kilo, dapatnya 643. Pasti lebih kecil kan? Nah, kalau ini nggak lebih kecil berarti kita salah hitung. Hati-hati ya. Nah, setelah itu V-in-nya. Karena ini 2 mili ini adalah V sumber, bukan V-in. Karena masih ada R di sini. V-in-nya adalah, ini dia kan, tegangan antara 1 kilo dengan 1,8. V-in di sini dia yang masuk adalah keluaran di sini, bukan keluaran dari sini. Keluaran dari sini adalah V sumber. Gara-gara ada R S ini, maka dia menjadi turun. Turunnya berapa? Nah, ini dia impedasi outputnya ini, yang di sini ya, dibagi dengan RS tambah dengan R dia. Kali dengan tegangan ini kan 1,8 ini kan. Dibagi dengan 1,8 juga ditambah dengan 1 kilo dikali dengan sumbernya. Ya, resistor dapatnya 1,2. Jadi resistor ini dia ganti yang rangkaian di atas ini tadi, yang ini bisa diganti dengan rangkaian 4 kutub tadi. Ada 2 kutub atau 4 terminal ya. Rangkaian 2 kutub atau 4 terminal. Nih. Di mana RS kecilnya adalah 643 ohm, RL kecilnya adalah 1,6 kilo ohm. V-in-nya menjadi 1,29 bukan 2 kilo. Nah, dari sini tinggal kita masukkan ke rumus-rumus AI, AV, Z-in, Z-out. Ya. Nah, yang 4 ini. AI apa, AV apa, Z-in apa, Z-out apa. Ya. Bentar, ini. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masukkan. Nggak usah dicatat ya, tinggal videonya nanti dilihat. Terlalu lama kita kalau mencatat. Nah, nanti baru dari video kamu lebih mudah ya, di pause kan, catat lagi di pause. Ya, sampai di sini tadi udah dapat. Jadi kita cari untuk parameter hibrid, mau rangkaian common emitter, common collector, ataupun common base, ininya dicari dulu, RS sama RL-nya ya. Dapat rangkaian ini dia. Nah, ini udah RS kecilnya ini, RL-nya udah tinggal dimasukin ke ini. Ini kalau kita ingin tahu berapa V-out-nya sih. Nah, V-out-nya kan tadi penguatan tegangannya A-nya dikali VE-in. Arusnya tinggal kita cari arus in, berarti dia ini V dibagi dengan R, dapat I-in. Nah, itu nanti dikali dengan AI. Nah, ini dia AI-nya. Jadi penguatan arusnya adalah HFE ditambah 1 ditambah HE kali RL. HE-nya tadi di atas 120. Ini ya. Lagi. HIE-nya 3,5 kilo. HRE-nya 1,3 10 pangkat min 4. HOE-nya 8,5 mikrosiman. RL-nya sudah dapat 106 kilo. RS kecilnya sudah dapat 643 kilo. V-in-nya 1,29. Tinggal masukin sini. Nah, ini kan 120 tadi. Ini 1, ini HOE-nya 8,5 mikrosiman. Ini RL-nya yang kita cari hanya ini. Ini ohm dengan 1 ohm jadi 1. Tinggal dikali ini. 8,5 10 mikro itu kan 10 pangkat 6 ya. Dikali 1000. 10 pangkat 3 tinggal 10 pangkat 3 dia tambah 1. Nih kalau dihitung dapatnya 100,909. 120 tetap ya. 120 dibagi ini dapatnya kira-kira kita
kita bulatkan 119, sedikit di bawah parameter empiriknya. Kalau dia 120 tadi kan di dalam range-nya adalah 100 sampai 400 kan. Nah, kalau yang 300 berarti dia ya tinggal ini 300 dibagi ini. Gitu ya. Apa penguatan arusnya? Karena nanti rumus-rumus ini kalau ujian, nah ini saya kasih. Cuman kalau mencari ini, tinggal kamu cari ini saja. Nah, cuman hati-hati dalam perhitungan. Ini apa? Mikrosiman. Seper ohm, ini ohm, jadi satu. Hati-hati. Tidak ada besaran dibagi tidak ada besaran, tidak ada besaran. Ya. Jangan dikasih besaran itu jadi salah. Penguatan itu kan adalah output dibagi input. Sehingga besarannya tidak ada. Besarannya kali. Nanti kalau di ini nanti filter kita jadikan dia dB biar bisa. Kalau dalam dB ada dia. Besaran dalam dB. Kalau nggak ada ini sekian kali. Jadi penguatannya 119 kali. Artinya apa? Arus outputnya 119 kali dari arus input. Ingat arus input ya, bukan arus sumber. Ini input, ini udah input nih. Kalau yang ini masih sumber. Sini ya, kalau kita masuk. Nah, kalau arus di sini berapa? Arusnya, ini arus sumber. Arus input tidak sama dengan arus sumber. Tegangan input tidak sama dengan tegangan sumber. Nah, jadi dia ada hampir 120 kali penguatan arusnya. Nah, ini dia positif, artinya apa? Jadi arahnya, karena ini kan arus bolak-balik, berarti dia gelombang positifnya input dengan output sama. Cuman besarannya yang berbeda. Cuman dari kita tidak bisa melihat bentuk gelombang arus di osiloskop. Kita hanya melihat gelombang tegangan. Ya. Kemudian AV-nya, agak panjang deh ya, AV penguatan tegangannya, min HFE kali RL dibagi HIE, dan HFE adalah forward emitter, berarti dia adalah penguatan arus. Ini HIE impedasi input, HIE impedasi input dikali HOE admitansi output dikurangi HRE adalah penguatan tegangan. Ini adalah penguatan arus. Tidak ada besaran, ini ohm dengan seper ohm dapatnya tidak ada besaran. Dikali R ada ohm. Ohm ditambah dengan ohm. Jadi ini ohm ditambah dengan ohm. Ini jadi hilang. 120 dikali dengan kilo berarti ohm. Ya. Ini 120 dikali 1,6 kilo dapatnya adalah 127.200 ohm. Ini harus ada ohmnya nih ya. Misalnya ada ohmnya nih. RL ya. Ohm. Atau saya perbaiki aja dulu ya. Nanti kamu jadi salah ininya. Ini ohm tidak ini mu depannya nih. Nah, saya perbaiki dulu ya sebentar ya. Saya perbaiki dulu sebentar. Daripada kita salah ya, lebih baik kita perbaiki. Iya, Pak. Sebentar ya, saya perbaiki dulu.
Nah, saya ini kan yang Word aja ya. Nah, ada di atas ini Om ya. Nah, Om dibagi dengan Om, jadi tidak ada besaran. Ini minus ya sebenarnya ya, minus. Lagi nih. Ini minus. Minus itu artinya bukan nilainya minus. Ya, ini minus ya. Minus. Minus itu artinya kalau tadi AI adalah plus kan, 119 artinya fasanya sama. Berarti kalau inputnya gelombang positif, dia juga gelombang positif. Inputnya gelombang negatif, dia gelombang negatif. Kalau penguatan tegangannya, AP-nya tidak. Dia terbalik fasa namanya, 180 derajat. Jadi kalau inputnya gelombang positif, dia gelombang negatif. Inputnya gelombang negatif, dia gelombang positif. Ini yang minus ini ya. Jadi bukan besarannya minus. Jadi dia tetap besarnya 36 kali daripada tegangan input. Ingat lagi tegangan input bukan tegangan sumber ya, tegangan input 36 kali. Tapi fasanya terbalik. Nah, itu dia. Apa dia ada minusnya? Karena ada tegangannya adalah fasanya terbalik fasa 180 derajat. Nah, nanti minggu depan saya lihatkan sekalian hasil-hasil simulasi. Ini bagi yang sudah ikut kan sebenarnya sudah ada tahu ya. Nah, yang ketiga adalah impedansi input. Di mana impedansi input common emitter adalah HIE dikurangi HRE dikali HE dikali RL. Ya. Dibagi 1 HOE dikali RL. Ini adalah Ohm, ini tidak ada besaran Ohm, tinggal Ohm kan? Ini tidak ada, ini super Ohm dikali Ohm, dapatnya tidak ada besaran satu-satu. Ohm dibagi 1 Ohm, Ohm dikurang Ohm baru bisa dapatnya Ohm. Ini besaran tinggal masukin. HE tadi 3,5 kilo. Kemudian HRE adalah 1,3 10 min 4. Sedangkan HFE adalah 120. RL yang kita hitung tadi dapat 1,6 kilo. Ini Ohm, ini nggak ada besaran. Dikali semua. Ini ingat nih 1,6 kilo atau 1060 Ohm ya. Jadi jangan dalam perhitungan nanti jangan lupa ini kilo. Nah, ini 10 pangkat min 4 atau 0,00013 ya. 4 di bawah belakang koma dia ya. Sedangkan ini 1 ditambah berarti harusnya lebih besar daripada 1 ya karena tidak negatif nih. 8,5 mikro dengan 1000. Ini mikro 10 pangkat min 6, ini 10 pangkat 3 tinggal 10 pangkat 3. Jadi min 3 ya. 8,5 dikali 1,06 10 min 3 itu dibagi 1000. Ditambah dengan 1 dapatnya nih. Ini per 1000 ya tadi. 900. 1 per 10.000. 1, ini dapatnya 16. Kecil ya impedansi inputnya. Ini kan tinggal dibagi 16 dibagi ini. Kemudian ditambahkan dengan ini. Nah, kan boleh dikurang ini ya. Ini Ohm ya ini ya. Ini koma ya, 16, 3,5 kilo, ini 16, nah, dikurangi 3,5 dikurangi dapatnya ini. 3 sampai 3 kalau kita bulatkan 3,5 kilo juga. 3,48 kilo. Impedansi input. Ya. Kemudian ini sama dengan penguatan tegangan agak panjang juga ya. Jadi di mana impedansi outputnya adalah RS. Nah ini yang satu-satunya RS. RS ditambah impedansi input HIE dibagi dengan RS lagi dikali dengan HIE atau impedansi input dikali HOE. Sehingga hasil ini Ohm kan, Ohm dengan Ohm dikali super Ohm hilang. 1. Dikurangi tidak ada besaran. Tidak ada, jadi pembaginya adalah Ohm dibagi tidak ada besaran. Mana tinggal masukin RS yang kita hitung hanya RS tadi, yang lainnya diketahui. RS adalah 643 Ohm. Ditambah 3,5 kilo yang impedansi input tadi. Ini adalah RS lagi 643 Ohm. Ditambah 3,5 kilo. Ditambah dulu ya, baru kita kali dengan 8,5 mikrosiemens per sejuta ya. Dikali ini hasil ini dikali 8,5 bagi sejuta. Dikurangi ini tadi 10 pangkat 4 1,3 dikali 120. Ini juga lebih kecil daripada 1 nih ya. Sehingga di dapatnya ini yang di depan ini dapatnya 0,035 sekian. Ini dapatnya juga di bawah 0 karena 10 kali 4 ya. Kalau kali 1000 masih 0, nih. Kali 10.000 dia baru dapat. Nah, ini dapatnya 0,035
156. Ini dijumlah dibagi dengan jumlah ini dapatnya 211 kilo. Lihat, impedansi inputnya kecil dalam ohm ya. Dalam kilo ya, kilo ohm. Ini dia dalam ratusan kilo. Jadi rangkaian ini nah dia cocoknya untuk beban bertahanan besar supaya daya yang besar tadi dihasilkan penguatannya kan besar semua. 119 ini adalah 36. Jadi kalau dayanya akan besar. Tapi dia tahanan bebannya juga besar, impedasi outputnya besar. Sehingga supaya dia daya itu maksimal disalurkan ke beban, dia cocok untuk daya-daya yang bebannya juga besar. Nah, kalau dia nanti ohm, ini rugi kita. Udah dihasilkan besar, akan hilang. Sehingga supaya nggak hilang, ini cocoknya rangkaian untuk daya. Nah, kalau daya kecil gimana? Ini nanti kita masuk ke rangkaian yang lain. Ini nggak cocok untuk daya-daya tahanan bebannya besar, kecil. Dia cocok untuk rangkaian common emitter. Cocoknya adalah untuk beban-beban yang tahanannya di dalam ratusan ohm, ya. Yang nanti dalam ohm itu cocoknya nanti yang berikutnya. Nah ini yang selesai kita 4. Nah saya ulang dari atas pelan-pelan supaya nanti videonya bisa, ya kan? Ini AI-nya, ya, AI dapatnya 119 dari hitungan, jangan lupa besarannya ya. AI dapat ini. Nanti catat. Kemudian AV-nya ini. Ya, nanti dicatat. Baru supaya tahu. Nanti kalau nggak ada yang paham, nah ini seperti ini tadi kan. Ini kita tahu salahnya saya kan. Ini tidak ada besaran dengan ohm nggak bisa. Tidak ada besaran dapatnya Siemens. Nah tidak ada penguatan tegangan yang Siemens. Penguatan tegangan itu tidak ada besarannya. Nah kalau Siemens dia menjadi impedansi output, admitansi output gitu kan. Admitansi dia. Berarti kan salah, tidak ada yang salah. Itu gunanya besaran-besarannya ini dimasukkan. Ya, apakah dia ohm? Apakah dia volt, apakah dia arus, karena sini kita sudah menghilangkan volt dan ampere kan, arus dan tegangan dihilangkan, sehingga semuanya hanya ohm, dan tidak ada besaran. Nah, ini gampang sekali, jangan lupa. Nah ini dia kan, nah, gitu juga dengan pengalih tadi dapat. Nah, kalau tidak kita salah tadi kan. Nah, impedasi input juga seperti itu. Input, berarti dia harus tahu hasilnya harus impedansi rotasi ohm dong. Nah, berarti dia ohm dibagi tanpa besaran, atau ohm kodrat dibagi dengan ohm, bisa juga kan. Nah, ini kan nggak ada pengalihnya, jumlah doang. Ini tidak ada besaran, nah tinggal hasil ini tidak ada besaran. Supaya dia nih tidak ada besaran, ohm dibagi tidak ada besaran dapatnya ohm. Kemudian untuk menjumlahkannya harus ohm dengan ohm. Kalau jumlah itu harus sama. Ohm dengan ohm baru bisa dijumlah. Volt dengan volt baru bisa dijumlah. Ampere dengan ampere baru bisa dijumlah. Watt dengan watt baru bisa dijumlah. Tapi umpamanya ampere dengan volt nggak bisa dijumlah. Ohm dengan daya nggak bisa dijumlah. Tapi ada yang bisa dikali. Umpamanya volt dengan ampere dapatnya watt. Ampere dengan ohm dapatnya volt gitu ya. Nah, tidak semua juga kali nggak bisa. Tapi kalau jumlah harus sama. Nah, gitu juga dengan impedansi output. Ini harusnya ohm. Hati-hati. Di atasnya sudah ohm. RS ohm, impedansi input ohm. Berarti di bawahnya tidak boleh ada ohmnya. Nah, ini dia. Ini masih ada ohm. Ini ada ohm. Oh, ternyata ini dikali dengan seper ohm jadi 1. Ini tidak ada ohmnya. Ya kan? Ohm dengan ohm dikali dengan seper ohm dapatnya 1. Ini tidak ada besaran. Baru dia, ini tidak ada besaran di bawahnya. Ohm dibagi tidak ada besaran dapatnya ohm. Ya, 4 kilo karena dia dibagi 0 ya. 0,0 dapatnya 240 sekian. Kalau di sini dia 4,1 ya kilo bagi dengan ini. Itulah parameter parameter hibrid untuk common emitter ya. Dulu ini ya. Kita masuk lagi ke ininya, perkuliahannya. Dari ini, sebentar. Sekarang selesai soal ini.
Yang kamu dapatkan ini ya materinya. Jawabannya ini tadi, nah, yang di video nanti saya kirimkan ya. Iya, Pak. Saya kirimkan. Nanti kita masuk ke rangkaian yang kedua. Karena yang tadi cocoknya, ya, karena impedasi outputnya itu dalam batas kilo, cocoknya untuk penguatan untuk beban-beban yang besar. Ratusan ohm ya ke atas. Nah, sekarang kita masuk ke analisis kolektor bersama. Jadi kalau untuk beban-beban yang kecil gimana? Rugi dong. Nah, itu makanya ada rangkaian lain. Untuk rangkaian yang kita yang rangkaian bebannya itu kecil gimana? Kan tidak semua beban itu besar. Nah, ini dia analisis kolektor bersama. Atau disebut juga pengikut emitter. Kenapa pengikut emitter? Nah, kita lihat di rangkaiannya nanti. Kolektor bersama atau common kolektor bahasanya itunya ya, atau disebut juga pengikut emitter. Karena nanti outputnya di emitter. Tadi kan outputnya di kolektor ya. Karena outputnya di emitter. Nah, parameternya dari yang ini ada yang sama. Kita kembali ke atas dulu ya. Nah, kita lihat di atas dia parameter. Nah, ini. Common emitter tadi ini yang di datasheet ini. Common emitter datasheet. Ini tidak ada di datasheet. Harus kita konversi. Teman karena disama ya itu common kolektor berarti HI-nya sama dengan HIC. Berarti dia tinggal pakai di common emitter berapa, dia juga kolektor berapa. Admutasi output juga begitu, impedasi outputnya ya. HOE-nya sama dengan HOC. Cuman HRC dengan HFC beda, penguatan tegangan dengan penguatan arus berbeda. Sehingga gimana? Nah, harus kita konversi. Nah, konversinya apa? Ini yang common base itu semuanya berbeda, semuanya dikonversi. Nah, ini kita konversi dulu. Nanti yang dua ya, HRE menjadi HRC. HFE menjadi HFC. Baru dimasukin ke rangkaian. Hitungnya sama lagi RC dengan RL lagi. Nah, ini kita itu dulu. Saya tampilkan yang tadi ya, contohnya ya. Penguat. Nah, ini dia. Ini kan, rumusnya gimana? Ininya sama. Cuman yang tadi HE di belakangnya, indeksnya ya, HFE sekarang menjadi HFC. Nilainya sama. HOE menjadi HOC. Nilainya sama. RL tergantung kita hitung ya. HFC sama. Ini kita hitung. HIC sama dengan HIE sama. Ini sama-sama. HRE ini baru kita hitung. Ada di rumusnya di bawah. HFC ini juga harus dihitung dulu. Ini sama, ini dihitung, ini sama. Nah, ini RS kita hitung dulu, ini sama, ini yang kita hitung dulu. Nah, rumusnya gimana hitungnya? Sederhana. Yang panjang nanti adalah common base. Nah, ini lembar data konversinya. HIE sama dengan HIC. Ya udah, nggak perlu dihitung, orang sama. HOC sama dengan HOE, nggak usah dihitung. HRC tidak sama dengan HRE. Besarnya apa? 1 dikurangi HRE. Tadi kan di 10/4 ya, tapi dia lebih besar ini. Sedangkan AFC juga min 1 ditambah HFE. Jadi kalau tadi parameter hibrid untuk common emitter dia penguatan tegangannya negatif, dia ini nanti menjadi positif. Karena min kali min ya, dia sepasa. Ini juga sepasa. Nah, cuman ini kan, ini lebih besar. Ini juga lebih besar. Karena ditambah 1 kan. Kalau tadi kan hanya AFE tambah 1. Walaupun besarnya tambahnya cuma 1. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Hitung penguatan tegangan, penguatan arus, impedansi input, dan impedansi output dengan menggunakan parameter hibrid dari rangkaian transistor 2N3904. Common kolektor di bawah. CC common kolektor ya. Pakai common kolektor. Kita ubah dulu. Ini sama yang tadi. Nah, ini baru kita ubah dulu. Nah, ini saya tampilkan ininya. Saya tutup ini dulu. Saya tampilkan perhitungannya. Nah, ini kalau ini ada filenya, tinggal di Google Classroom. Kalau yang perhitungan nanti saya kirimkan berupa video. Diambil nanti ya. Saya cari dulu.
Ini dia rangkaiannya, lihat. Kenapa disebut common kolektor? Outputnya di emitter, kolektornya ke ground. Nah, kalau tadi kan emiternya ke ground kan? Ini kolektornya ke ground nanti. Pada saat AC ya, nah, ingat. Outputnya tidak di kolektor. Inputnya sama-sama di basis. Common emitter dengan kolektor inputnya sama. Outputnya yang berbeda. Common emitter outputnya di kolektor. Nah, kebalikannya ya. Common kolektor outputnya di emitter. Nah, jadi silang dia. Disebut common emitter, outputnya di kolektor. Emitternya yang ke ground. Disebut common kolektor, outputnya di emitter. Emitter tidak ke ground. Ini ada R ya. Nah, kalau yang tadi lihat, nah, kenapa kok ini kan ke ground juga, tapi lewat R ke groundnya. Kalau ini tidak, ini di sini nih, nah, C, nyari arus, dia nyari yang putus. Yang ini rangkaian ininya ya, ground. Maka disebut common emitter, emitter ke ground. Disebut common kolektor, nah ini rangkaian AC-nya ya. Jangan dilihat rangkaian aslinya, rangkaian aslinya orang ke VCC kok Pak, gitu kan. Kolektornya, rangkaian ini kalau kita ubah nanti rangkaiannya dia menjadi karena ke ground. Nah, ini lihat, kolektornya ke ground. Nah, ini kita sebelum ini kita lanjutkan dulu. Nah, ini kan rangkaian AC-nya ya, bukan rangkaian DC-nya. Rangkaian DC-nya, kolektornya ini adalah ke ini VCC. Kalau yang emitter tadi dia ke R dulu, tidak emitter. Tapi AC-nya common emitter, nah dia ke ground. Ini AC-nya kolektornya yang ke ground, emitternya lewat R. Kalau tadi kan kolektornya yang lewat R, ya kita lihat kolektornya yang lihat R. Nah, itu perbedaannya ya. Rangkaiannya. Nah, ini kan kolektor nih. Nah, lewat R dulu baru ground. Emitter langsung. Nah, emitter langsung, kolektornya lewat R. Ini common emitter. Emitternya yang ke ground. Sedangkan common kolektor, lihat yang rangkaian AC-nya ya. Ini saya lihatkan dulu. Ini emitternya lewat R, kolektornya ke ground. Ini kita gambarkan, kalau gambar sini di start ini gambar sini. Nah, masih milih sini, ground. Nah, ini kita karena ada parameter yang tidak sama, dari 4 itu ada 2 yang tidak sama, adalah HRE dan HE, kita konversi dulu. HE-nya sama udah 3,5. HE-nya sama udah. 1 dikurangi HRE. 1 dikurangi 1,3 hampir sama 1. Atau nanti kita tulis 0,99 sekian. Ya. Kemudian ini gampang, 1 min ya di depannya. Min 1 ditambah HRE. 1 ditambah 120 depannya. Min 120 nih ya. Min 120. Nah, ya. Cepat dulu. Min 120 ya. Ada yang salah aja kan? Nah, maka sekalian diperbaiki. Nah, ini ya, min 120. HE-nya sama, nggak usah dihitung. Nah, setelah itu rangkaian yang ini kita jadikan lagi bentuk AC, di mana kapasitor akan terhubung singkat, yang ketegangan DC akan ke ground. Maka ini ke ground tadi, ini ke ground. Sedangkan ini short. Nah, rangkaiannya sehingga menjadi seperti ini. Kapasitor, kolektor ke ground. Yang R1 yang tadinya ke VCC menjadi ke ground. Kebetulan nilainya sama. Nah, emitter udah. Yang tadi ke apa namanya ke output ada kapasitor short ya, ada kapasitor outputnya 120 short. Ini rangkaiannya ini. Sehingga yang paralel tadi untuk beban kalau di common emitter adalah RC paralel L, RC besar ya. Sedangkan common kolektor RE besar paralel dengan RL besar. Sedangkan sisi inputnya sama. R1 paralel L2 diparalelkan dengan RS besar. Sekarang kita hitung RL kecilnya dulu. Mana tahanan beban AC ini RL kecil atau tegangan beban AC. RL besar tegangan beban DC ya. RE besar paralel dengan RL. 4,3 kilo paralel dengan 120. Ditambah dikali ya, dibagi dengan 4,3 kilo ditambah 120. Hasilnya harusnya lebih kecil dari 620. Kan ini yang lebih kecil ini ya. Nah, harusnya lebih kecil. Jadi ternyata ini dapatnya 542 ohm. Ingat lagi kilo kali kilo, ini kan nggak ada ini ya. Ininya ini 4.300 ya. Nah, ini nggak ada kilo, berarti kamu harus kalikan ini dulu 4.300 kali 620 yang kodatnya ohm. Ohm kodat atau 4,3 kilo dikali 0,62 kilo ohm sama ya. Ini dijumlah juga. 4.300 ditambah 620 ohm atau 4,3 kilo ohm ditambah 0,62 kilo ohm. Tepatnya 500
20 ohm. Lebih kecil kan? Nah, masih benar. Kemudian yang inputnya sama dengan tadi, R1 paralel R2. Kalau nilainya sama paralel, berarti hasilnya setengahnya. Sebenarnya nggak usah dihitung, tapi di sini saya hitung aja. R1 paralel R2 berarti 10 kilo kali 10 kilo dibagi 10 kilo dibagi tambah 10 kilo. Artinya apa? Ini 10 kilo dikali 10 kilo, kilonya jadi kodrat, ohmnya jadi kodrat, hilang satu kodratnya kan, tinggal kilo ohm. 10 kali 10 dapatnya 100. 10 tambah 10 dapatnya 20. 100 dibagi 20 dapatnya 5. 100 bagi 20 atau 10 bagi 2 dapatnya 5 kilo. Separuh ya. Jadi kalau untuk paralel jika nilainya sama udah sebenarnya nggak perlu dihitung langsung setengahnya. Tetapi kalau jadi salah satu berbeda berarti dia lebih kecil daripada yang kecil. Di atas nih satu berbeda berarti lebih kecil dari yang kecil. Harus dihitung. Kemudian nanti dia di RS-nya adalah paralel antara RS besar dengan R paralel. 3,6 dengan 5 kilo dibagi 3,6 dengan 5 kilo. Ini kilo ohm sama ya. Kilo kodrat, ohm kodrat, ini kilo ohm. Tinggal kilo ohm. 3,6 kali 5, 36 dibagi 2, 18 sekian, tambah dibagi dengan 8,6. Dapatnya 2,09. Lebih kecil daripada 3,6 kan? Tidak selalu dari yang belakang ya, dari yang kecil. Kalau tadi kan yang kecilnya nih, yang belakang, tapi lebih kecil dari yang belakang. Tapi kalau ini yang kecil yang depan, ya lebih kecil dari yang di depan. Pokoknya lebih kecil dari yang kecil. 2,6 ini dapat 2,8. Sama untuk V-in-nya sama dengan tadi. Ini adalah V sumber, sedangkan V-in di sini. Lebih kecil. Membagi tegangan antara 5 kilo dibagi 3,6 tambah 5 kilo dikali 100. 5 kilo adalah RS kecil dibagi RS kecil ditambah dengan RS besar. Bukan RS, ini R paralel ya. R paralel dibagi R paralel ditambah dengan RS besar. Dikali tegangan sumber dapatnya 558. Ini yang input. Sehingga rangkaian dua kutubnya atau 4 terminal menjadi seperti ini. V in-nya 58,1 bukan 100 ya, ini V sumber. RS R sum-nya dari tadinya ada 3,6 menjadi 2,09. RE-nya tadi RL-nya tadi adalah 620 tadi. RL besar ya, menjadi dia 542 RL kecil. Ini RL kecil, RS kecil, V-in. Sehingga akan didapatkan penguatan arusnya. Nah, ini sehingga kita dapatkan penguatan arus adalah AI HFC dibagi 1 tambah HOC kali RL. HFC-nya tadi hasil yang kita konversi, bukan 120. Nah, ingat ya, karena ini komponen emitter, bukan yang ini. Hasil konversi min 121. Nah, ingat. Semuanya juga hasil konversi kecuali HIC dengan HOC ya. Ini karena ini. Nah, ini tetap kalau nilai sama ya 8,5. Ini adalah yang kita cari tadi. Minus 120, ini dia minus 100. Jadi untuk common emitter arusnya kalau common collector tadi dia ini sama-sama besar ya, tadi juga hampir 120, 119 ya. Cuma dia positif tadi kan, artinya apa? Sepasa. Ini dia common emitter, dia terbalik fasa arusnya. Tegangannya yang sepasa nanti. Jadi arus common emitter, common collector ya. Common emitter tadi sepasa, kalau common collector dia terbalik fasa. Pada saat input positif, gelombang positif, outputnya gelombang negatif. Inputnya gelombang negatif, outputnya gelombang positif. Kalau common emitter tadi sepasa, tegangannya terbalik. Nah, di sini tegangannya kebalik karena minus tadi kan, minus dikali minus. Nah, ini dia. Ini sama rumusnya, cuman tadi E-nya sama di C. Parameternya ada yang berbeda, tidak semua sama. Yang sama hanya HIC dengan HOC. HFC ini harus hasil parameter tadi minus 100. Nah, ini kan minus dikali minus. Ini adalah RL, kita dapat 542 tadi kan, sama. HIC sama 3,5. HIC 3,5, 8,5 mikrosiman sama. Ini ARC, ini harus yang diubah. HRC adalah yang mendekati 1 tadi, kita ambil 1 tadi kan, ini hampir sama yang 1. Atau 0,9 sekian, ini sambil 1 aja. Kemudian HFC minus 121. Ini minus. Hasilnya minus ya. Jadi ininya 4 ohm, hanya kali biasa. Jadi positif, minus kali minus jadi positif. 3,5 kilo, ini ditambah
dikali dengan ini 3,5 kilo ditambah dengan, sehingga dapatnya 3,5 kilo ditambah 65 kilo. Dapatnya adalah 68, 69 lah ya, 9 kilo karena 0,5. 69 kilo. 65 kilo dibagi dengan 69, lebih besar pembaginya. Ya, atau 65.000 ohm atau 65 kilo ya dengan 9, hasilnya 0,9 tetapi positif. Nah, ini terjadi bukan penguatan ini kalau di tegangan, rendaman sebenarnya dia. Tetapi karena penguat daya, ini 0,9 dikali 120 pasti lebih besar daripada 1. Ini dikali dua saja dayanya ya, umpamanya penguatan arus hanya 2, dia lebih besar daripada 1, udah lebih besar ya penguatan. Makanya disebut penguatan daya bukan penguatan tegangan. Kalau penguatan tegangan ini tidak. Penguatannya output lebih rendah daripada input. Hanya 0,95. Sedangkan arusnya 120. Jadi 120 kali 0,95 dapatnya pasti hampir sekitar 120 kan kali dayanya. Tapi totalnya pasti dia lebih kecil dari common emitter tadi. Tadi dua-duanya positif, lebih besar daripada 1, lebih besar daripada 1. Sehingga dayanya akan jadi jauh lebih besar. Tetapi berlakunya cocoknya besar tersebut untuk bebannya juga besar. Nah, ini bebannya kecil bisa. Jadi kenapa tadi nanti impedansi outputnya ya? Impedansi input sama dengan tadi, hanya parameternya diubah karena ada AFC dengan HRE harus diubah. RL juga ya. 1 dikali min 1 ini dapat minus. Kemudian 1 ditambah mikro ini dapat ini 1, minus. Nah, hasilnya ini dapatnya ini kan 65 dibagi 1, sekian dapatnya ini 16. Ini ohm masih ohm ya? Ohm. Bentar, ohm. Kalau di jumlah nanti tidak bisa. Sebenarnya 16 minus ohm. Bentar ya. Nggak salah nanti. Nah, ini dia hasilnya. Jadi dapat ininya 65 ya, kilo nih ya. Bukan titik ya, 65.000. Sebentar. Salah nih. Lima 1004. Nah, ini dapatnya. Jadi karena minus dengan minus jadi tambah juga ya. Tadi kurang tadi kan? Tadi kurang yang ini karena di minus ditambah. Pada common emitter tadi kita lihat dikurangi ya dengan bentar. Nah, ya kan? HI-nya dikurangi. Kalau ini ditambah karena minus dengan minus. Positif. Ya. Impedansi input. 3,5 kilo ini minus kali minus. Jadi dia tambah 65 kilo. Ini kilo ya. Nah, dapatnya 68,8 kilo ya. Atau 68.800 kilo. Ohm. Ini masih kilo. Penguatan common emitter juga kilo tadi kan. Nah, ini lebih besar. Nah ini dia impedansi input. RE ini yang RS sendiri. RS ditambah HIC dibagi RS tambah HIC tambah HOC. HRE tambah ini parameter yang diubah ini, yang diubah ya, yang diubah itu. Nah, sedangkan ini sama tadi.
2,09 RS ini yang kita hitung kan, 3,5 kilo, 2,9, 3,5 kilo, lah kali 8 mikrosiemens, dikurang ini mendekati 1 tadi ya. Ini kalau mau dibagi, dicari yang sesungguhnya 0,99 sekian ya. Itu memudahkan aja. Kali ini minus 101. Kurang dengan minus jadi plus. Nah, ini tambah 101, ini dapatnya. Habis, kenapa? Ini ohm dengan ohm dengan seper ohm dapatnya 1. Nah, tidak ada besaran ini. Dikali. 1,5 kilo, tambah ini berartinya 5,59 kilo. Dikali 8,5 mikrosiemens. Dapatnya ini 0,0475. Tambah 121. Nah, jadi min ya, ini minus. 1 dikurang ini, dapatnya minus 100. Dikali ya, ini 121. Dikali min jadi positif. Jadi 121 tambah ini dapatnya 121,5 kilo tadi dibagi ini dapatnya 46 ohm. Lihat ohm. Oh, tadi ratusan kilo dia sekarang menjadi ohm. Sehingga dia ini cocok untuk rangkaian-rangkaian yang bebannya juga ohm. Seperti speaker biasanya. Speaker itu kan kita dalam ohm nih ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk amplifier, penguat amplifier itu dia menggunakan common collector. Biasanya kalau common event itu apa? Biasanya untuk yang besar, bahwa untuk motor, saya muatan. Dia pakai gerak atau kontrol motor, gitu ya. Atau dia pakai common emitter. Nah ini nanti basis ini kita ini kan minggu depan. Ini dulu kita ini sebelum kita masuk ya. Terlalu panjang nanti kalian juga bosan. Nah tolong ini dicatat pelan-pelan. Kalau ada yang nggak paham nanti ya, videonya saya kirim nanti ya. Sore coba lihat nanti. Mungkin bisa langsung ya nanti. Sore coba lihat atau malam nanti kalian lihat di Google Classroom yang elektronika analog kelas pagi. Nah, ini ya, nanti akan video yang saya kirimkan. Kalian catat pelan-pelan gitu ya. Enggak akan dipahami. Nanti kalau ada yang nggak paham, nanti tolong dikomentari di Google Classroom ya. Nanti kita bahas lagi sedikit sebelum kita masuk ke materi berikutnya minggu depan. Kalau ada yang nggak ngerti, ada yang kurang mengerti, setelah dicatat itu ya, catat dulu hitungannya. Oh nggak paham nih dari mana nih Pak? Nah tanya. Nah, sebelum masuk, saya akan lihat dulu Google Classroom kalian di komentar. Ada nggak pertanyaan? Jadi jangan ini ya segan-segan atau malu-malu. Harus bisa. Jadi kalau nggak paham, tanya ya di komentar. Nggak usah di grup WA ya, di grup ini aja kita di Google Classroom supaya hanya kelas kalian yang ada tahu gitu ya. Jadi kita bahas lagi sebentar untuk sebelum kita masuk materi yang kedua. Jadi saya tidak akan mengejar materi. Jadi kita akan mengejar, kalau nggak bisa kita ulang ya. Hanya akan saya kirimkan videonya nanti. Nah, sampai di sini ininya dulu materinya. Ini untuk videonya saya tutup dulu ya. Supaya nggak terlalu besar nanti. Nggak perlu ininya ya. Jadi kalau yang ada pertanyaan silakan.